Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi SPLTV atau sering kita sebut adalah sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, tentunya materi ini telah diajarkan di SMA kelas 10. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak video berikutnya ya. Nah, sebelum kita ke materi, tentunya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih kompetensi dasar dari materi SPLTV itu sendiri. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama, 3.2, di mana di sini menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua adalah 4.2. Di mana di sini menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, itu adalah kompetensi dasar untuk materi SPLTV. Nah, selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah 3.3.1, di mana di sini mendefinisikan pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua adalah memberi contoh sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang ketiga adalah menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, itu adalah indikator pencapaian kompetensi dari materi SPLTV. Nah, sebelum kita ke materi yang lebih lanjut lagi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian SPLTV itu. Nah, pengertian SPLTV atau sistem persamaan linear dengan 3 variabel yaitu merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaannya bervariabel 3, misalnya X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya adalah bentuk umum SPLTV. Apa sih bentuk umum SPLTV itu? Bentuk umum SPLTV dalam X, Y, dan Z dapat dituliskan berikut ini. AX plus BY plus CZ sama dengan D. Kemudian EX plus FY plus GZ sama dengan H. Selanjutnya, IX plus JY plus KZ sama dengan L. Nah, dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L adalah merupakan bilangan-bilangan real. Selanjutnya adalah ciri-ciri SPLTV. Ciri yang pertama, SPLTV ini tentunya menggunakan relasi tanda sama dengan. Ciri yang kedua, SPLTV memiliki 3 variabel, di mana sebelumnya sudah dijelaskan, misalnya variabelnya ada variabel X, Y, dan variabel Z. Selanjutnya yang ketiga, SPLTV dengan ketiga variabelnya tersebut adalah memiliki derajat 1 atau tentunya dengan berpangkat 1. Selanjutnya adalah cara penyelesaian SPLTV. Berikut adalah beberapa cara atau metode. Di antaranya yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, dan yang ketiga ada metode gabungan, yang keempat metode determinan, dan yang kelima ada metode inverse matrix. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi. Ada beberapa langkah untuk menentukan metode substitusi. Langkah yang pertama yaitu pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Kemudian langkah yang kedua adalah substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam 2 persamaan yang lainnya sehingga didapat sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Nah, selanjutnya langkah terakhir, langkah yang ketiga adalah selesaikan SPLDV tadi yang diperoleh pada langkah 2. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menentukan metode substitusi. Selanjutnya adalah menggunakan metode
eliminasi. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama, pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana. Kemudian langkah yang kedua, eliminasi atau hilangkan salah satu peubah, misalnya X, sehingga diperoleh SPL DV. Kemudian langkah yang ketiga, eliminasi salah satu peubah SPL DV atau misal Y, sehingga diperoleh nilai salah satu peubah. Langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah eliminasi peubah lainnya atau misalkan yaitu Z untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang kelima, tentukan nilai peubah ketiga atau yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikutnya mengenai contoh soal SPLTV dengan masalah kontekstual. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada suatu hari, Bu Anis, Bu Ayu, dan Bu Nisa pergi bersama-sama ke toko buah Sari Segar. Di toko buah tersebut, Bu Anis membeli 2 kg apel Fuji, 1 kg jeruk santang, dan 3 kg mangga harum manis dengan harga Rp126.500. Kemudian, Bu Ayu membeli 2 kg apel Fuji, 2 kg jeruk santang, dan 1 kg mangga harum manis dengan harga Rp116.000. Sementara itu, Bu Nisa membeli 2 kg apel Fuji, 3 kg jeruk santang, dan 2 kg mangga harum manis dengan harga Rp144.500. Jika Bu Sani pergi ke toko buah yang sama dan membeli 3 kg apel Fuji dan 1 kg jeruk santang, maka Bu Sani harus membayar dengan harga berapa rupiah? Nah, untuk pembahasan mengenai permasalahan tadi adalah sebagai berikut. Nah, terlebih dahulu kita misalkan dengan X misalkan buah apelnya, Y misalkan buah jeruk, dan Z misalkan buah mangga. Selanjutnya yaitu langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah buat model matematikanya. Model matematikanya yaitu 2X plus Y plus 3Z sama dengan 126.500. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 2X plus 2Y plus Z sama dengan 116.000. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian yang terakhir ada 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 114.500. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kedua, eliminasi persamaan satu dengan persamaan yang kedua. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita kurangkan 2X dikurangi dengan 2X, kemudian Y dikurangi 2Y, dan 3Z dikurangi Z, sampai 126.500 dikurangi 116.000. Hasilnya adalah min Y plus 2Z sama dengan 10.500. Ini sebagai bentuk persamaan yang keempat. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu eliminasi persamaan 2 dengan persamaan yang ketiga. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita kurangkan sama seperti yang sebelumnya, 2X kurangi 2X, 2Y kurangi 3Y, dan seterusnya. Akan menghasilkan nilai min Y, min Z sama dengan min 28.500. Ini sebagai persamaan yang kelima. Kemudian langkah yang keempat adalah
eliminasi persamaan yang keempat dengan persamaan yang kelima. Hasilnya seperti itu, sama seperti yang tadi kita kurangkan. Menghasilkan nilai 3Z sama dengan 39.000. Kemudian nilai Z-nya adalah 39 dibagi 3, yaitu menghasilkan nilai 13.000. Nah, kemudian adalah langkah yang ke-5. Substitusi nilai Z pada persamaan yang keempat. Nah, langkah kelima ini adalah beda dari yang eliminasi. Kalau eliminasi kita kurangkan dari persamaan 1 persamaan 2. Nah, kalau substitusi kita masukkan nilainya, misal nilai Z yang telah diperoleh ke dalam persamaan yang keempat. Nah, kemudian akan menghasilkan seperti itu. Min dia plus 2Z sama dengan 10.500. Kemudian kita masukkan nilai Z-nya 13.000. Kemudian kita pindah ruas, 10.500 dikurangi 26.000 menghasilkan nilai min 15.500. Kita kalikan dengan negatif 1 akan menghasilkan nilai Y sama dengan 15.500. Nah, selanjutnya adalah langkah yang terakhir, langkah yang ke-6. Substitusikan nilai Y dan Z tadi yang telah diperoleh pada persamaan yang kedua. Hasilnya seperti itu. Kita masukkan persamaan yang kedua, 2x plus 2y plus z sama dengan 116. Kita masukkan nilai y sama z-nya tadi, y-nya 15.500, z-nya 13.000. Kita masukkan, kemudian menghasilkan nilai x. 2x-nya itu kan sama dengan 72.000. Nah, 72.000 dibagi 2 menghasilkan nilai 36.000. Nah, tadi kan yang ditanyakan Bu Sani mau beli 3 kg apel dan 1 kg jeruk. Nah, Bu Sani harus bayar berapa? Kita bikin model matematikanya dulu, yaitu 3x plus y. Nah, kemudian kita masukkan nilai x-nya. Jadi 36.000 dikali 3 plus y-nya 15.500. Nah, menghasilkan nilai 123.500. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.